Hai teman-teman yang lain, misalkan udah ada lagi nggak yang on-cam? Mungkin aku mau screenshot ya untuk semuanya yang bisa on-cam, jadi silahkan ditunggu. Oke, aku on-cam ya. Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah on-cam. Mungkin bisa di off-cam lagi nggak apa-apa, didengarin aja. Mungkin aku langsung mulai aja ya untuk materi webinar kali ini eh, dengan tema atau judul itu pengantar jaringan komputer. Buat nanti ada yang kalau mau tanya-tanya langsung di kolom komentar bisa. Sebenarnya kenalin nama aku Cindy, peserta FIB batch 6 PTBSI, asal dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Teknologi Data Komputer. Agenda pembahasan kali ini yaitu pertama pengenalan jaringan komputer dan telekomunikasi, kedua ada jenis-jenis jaringan dan macam-macam topologi, yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, sistem telekomunikasi terdiri dari hardware dan software yang memancarkan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Komponen pendukung sistem telekomunikasi yang pertama ada perangkat keras, komputer dan alat-alat pengolah komunikasi, contohnya router, modem, switch, hub, dan yang lain. Kedua ada media komunikasi, media fisik di mana sinyal elektronik dialirkan, contohnya kabel dan wireless. Yang ketiga ada perangkat lunak komunikasi, software pengendali sistem komunikasi, contohnya kayak Zoom, Skype, email, chat, dan atau tampil ID ini. Yang keempat ada penyedia data, biasanya pada komunikasi client server, contohnya kayak web server. Terus yang terakhir ada protokol komunikasi, yaitu aturan pengiriman informasi pada sistem, contohnya VoIP dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu fungsi telekomunikasi. Yang pertama, bisa memancarkan informasi. Kedua, membangun interface antara pengirim dan penerima. Ketiga, ada deteksi kesalahan. Keempat, ada penyedia rute pengiriman pesan. Kelima, ada memastikan kebenaran pesan. Dan terakhir adalah menjamin keamanan informasi. Media telekomunikasi terbagi jadi dua. Yang pertama adalah sinyal analog, mempunyai amplitudo dan frekuensi, yaitu kayak bentuknya gelombang. Dan yang kedua ada sinyal digital, yaitu kondisi 0 dan 1. Selanjutnya ada media komunikasi data, pertama dengan menggunakan kabel, kayak kabel UTP, kabel koaksial, fiber optik. Terus yang kedua itu ada wireless atau tanpa kabel, kayak wifi, satelit komunikasi, bluetooth, dan semacamnya. Selanjutnya ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data untuk tujuan tertentu. Tujuannya yaitu membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, hard disk, dan yang lain. Nanti tujuannya komunikasi, contohnya surat elektronik atau email, instant video conference, dan chatting. Yang ketiga, ada akses informasi, contohnya web browsing. Yang terakhir ada remote control, yaitu kayak contohnya remote desktop, connection, team viewer, NDES, telnet, SSH, dan lain-lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis jaringan. Berdasarkan koneksi, ada broadcast link, point-to-point, maaf ya, jaringan saya sedikit bermasalah.
point to point, terus ada point to multi-point link, terus kedua ada berdasarkan skala, yaitu kayak LAN, MAN, WAN, dan internet. Berdasarkan topologi ada bus, star, ring, tree, dan lain-lain. Berdasarkan protokol ada Ethernet, token ring. Juga kalau berdasarkan arsitektur ada peer-to-peer, client server, dan hybrid. Yang pertama ada kayak penjelasan dari LAN, di mana jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Perangkat jaringan yang saling terhubung tetap dalam sebuah lokasi yang sama, umumnya hanya terhubung dengan switch dan menggunakan pengamatan IP private, sama dengan kayak wireless LAN. Nah, sebagai jalan tuh kayak cuma satu ruangan atau kayak satu kampus aja, jadi dia apa ya, kayak nggak begitu luas lah, kayak cuma satu ruangan aja. Terus ada metropolitan area network, cuman jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Tersilan yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Teknologinya biasa kayak jaringan TV kabel, fiber optik, dan lain-lain. Nah, itu ada wide area network, yaitu WAN, jaringan komputer yang cakupannya lebih luas lagi dari LAN dan MAN, yaitu dari negara sampai benua. Teknologinya kayak jaringan seluler dan fiber optik. Nah, ini contoh kayak topologi jaringan apa WAN-nya, kayak dia cakupannya lebih luas dan kayak jauh lah besar gitu. Terus ada perangkat jaringan, kayak pertama ada alat pemproses atau end device kayak PC, printer, laptop, HP, smart TV, dan lain-lain. Yang kedua ada network interface card, yaitu kartu jaringan. Ketiga ada media transmisi. Keempat ada kabel wire, flash wire, koaksial, dan fiber optik. Kelima ada wireless kayak antena, microwave, broadcast radio, infrared, dan bluetooth. Terakhir ada hub, bridge, switch, dan router. Nah, ini contohnya network interface card, kayak kartu jaringannya kayak interface ini ada kayak buat antena ini. Terus selanjutnya ada hub dan switch. Hub atau switch digunakan untuk menghubungkan setiap node dalam jaringan. Router digunakan untuk menghubungkan antar LAN. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Selanjutnya ada pertanyaan nggak ya, teman-teman? Aman. Kalau saya kecepatan dalam menyampaikannya bisa dibilang aja ya, soalnya takut ke begitu jelas suaranya. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke topologi jaringan komputer. Topologi itu apa sih? Topologi adalah satu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan itu adalah kayak bus, token ring, star, dan peer-to-peer network. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, ini untuk contoh topologi bus. Keuntungannya itu pertama, dia hemat kabel. Terus layout kabel itu sederhana dan mudah dikembangkan. Jadi kalau topologi bus ini biasanya kayak di sebuah lab atau di sebuah kelas kayak ruangan lingkup kecil, dan dia nggak begitu ribet gitu kabelnya dari uh, bentar, dari ininya apa sih ujungnya ini, dari hubnya atau switchnya itu ke antar uh, switchnya itu
nggak begitu jauh gitu. Nah, kerugiannya itu bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Ya karena dia satu doang, pakai satu jaringan atau satu kabel lah yang menghubungkan mereka semua. Mungkin contoh kabelnya ini ya, kayak single core koaksial, terus ada multi core kabel. Mungkin dari topologi bus ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ke topologi ring. Nah, sama seperti namanya, topologi ring itu jaringan komputer satu ini menggunakan jaringan kabel backbone yang berbentuk seperti cincin yang melingkar. Dalam topologi jaringan ini, setiap komputer terhubung dengan kabel backbone dan setelah sampai pada komputer terakhir, maka ujung kabel akan kembali dihubungkan dengan komputer pertama. Karena dari bentuknya aja lingkaran atau seperti cincin, maka dinamakan topologi ring. Nah, di mana keuntungannya itu pertama hemat kabel. Terus kerugiannya itu mungkin komunikasi data terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Terus pengembangan jaringannya lebih kaku. Terus kayak topologi jaringan ring ini umumnya digunakan untuk repeater yang membantu memperkuat sinyal di bagian selasihnya. Ini ada yang bertanyakan lagi dalam topologi ring atau kurang jelas mungkin? Oke, kita lanjut lagi ke topologi star. Kenapa dinamakan topologi star? Karena dia berbentuknya seperti bintang, yang merupakan topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada satu perangkat penghubung ke perangkat lainnya. Topologi star memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali pusat. Fungsinya, topologi star ini kayak sebagai penghubung antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam jaringan komputer, baik itu komputer sebagai server maupun sebagai klien. Contohnya, penerapan topologi star adalah jaringan komputer warnet yang memiliki yang terdiri dari 20 sampai 30 komputer. Jadi kayak yang bisa banyak gitu. Nah, keuntungannya yang pertama ada dia paling fleksibel, terus kedua ada pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lainnya. Yang ketiga ada pengendaliannya terpusat karena kayak tahu kita kayak oh kalau bermasalah tuh berarti aja di hub atau di mana dan misal dibetulkan nggak nggak mengganggu jaringan yang lainnya jadi tetap berjalan. Terus kemudahan deteksi dan instalasinya, kemudahan pengelolaan jaringan dan kemudahan pengelolaan jaringan. Terus kerugiannya boros kabel karena ya itu tadi kayak dia bisa mencakup lebih luas dan kayak mungkin kalau untuk satu ruangan aja kan mungkin cuma beberapa meter bisa, cuman kalau ini kan karena kita bisa mencakup lebih luas jadi kayak di ruangan sebelah atau ruangan sebelahnya lagi itu bisa, cuman ya itu boros kabel, kita harus menarik kabel banyak sekali. Terus terakhir ada pengendalian terpusat, hub jadi elemen kritis, jika rusak seluruh jaringan terhenti. Mungkin oh, oke, ada pertanyaan nanti mungkin yang yang bertanya bisa di kolom chat dulu, nanti di akhir aku jawab satu-satu. Kita lanjut ke topologi tree. Kenapa dinamakan topologi tree? Jadi gini,
Topologi jaringan tree adalah gabungan antara topologi star dengan topologi bus. Topologi ini digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dan dengan komputer lainnya dalam satu jaringan yang terpusat pada sebuah komputer pusat. Topologi tree mendukung jaringan komputer skala besar dan pengembangan jaringan jauh lebih mudah dilakukan. Jenis topologi jaringan ini umum digunakan di perkantoran yang memiliki jaringan interkoneksi atau hierarki yang memiliki pusat yang berbeda-beda. Jadi kan tadi sudah dibilang kalau ini tuh gabungan dari star dan bus. Jadi kayak yang ini kan kayak tadi kayak bus kan, karena dia cuma kayak di satu ruangan. Nah, starnya itu mungkin nanti di sini ada ruangan satu, ruangan dua, di sini juga ada ruangan tiga, ruangan empat. Jadi kayak dia bisa benar-benar menjangkut lebih luas lagi. Nah, kelebihannya dapat membentuk suatu kelompok tertentu dalam jaringan. Nah, kelemahannya itu jika simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka simpul di bawahnya juga tidak berfungsi. Dan selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan komputer yang memiliki bentuk koneksi antar perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Jenis topologi ini sering juga disebut sebagai topologi jala. Nah, masing-masing komputer hanya ada pada satu dalam jaringan yang bisa berkomunikasi secara langsung. Topologi ini juga banyak diterapkan di warnet. Nah, jadi kelebihannya itu ada terhubung ke semua node akan menjamin konektivitas ke keseluruhan jaringan. Kelemahannya dibutuhkan biaya yang lebih banyak untuk menghubungkan satu ke semua node. Jadi kayak mungkin pengeluarannya lebih banyak sih untuk memakai topologi ini. Oke, kesimpulannya itu untuk yang udah aku sampaikan tadi, dengan mengeksplorasi konsep dasar, jenis komponen, protokol, kita dapat memahami bagaimana jaringan komputer beroperasi dan berkontribusi pada efisiensi dan konektivitas di berbagai lingkungan. Kesimpulannya, pembahasan ini mempersiapkan kita untuk terlibat secara efektif dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, sementara tetap memperhatikan tantangan keamanan dan inovasi terkini dalam teknologi jaringan komputer. Nah, mungkin buat pertanyaan-pertanyaan bisa di drop di kolom komentar atau mau ditanyakan langsung juga bisa. Aku tunggu aja ya. Yang mau bertanya silakan. Salam chat. Iya, Imam, silahkan kalau mau unmute pertanyaan. Izin, jadi tadi kan sempat kita bahas tentang tes kedengaran nggak? Jadi, Terdengar. oke. Jadi yang material ini kan seputar topologi. Jadi biasanya di dalam dunia industri juga tuh ada topologinya. Jadi yang mau saya tanyakan tuh eh, mungkin kan ada tadi beberapa topologi bintang, bus, terus mesh dan lain-lain kan. Terus dari pemateri, menurut Anda bagaimana pertimbangan saat memilih topologi untuk apa? Untuk suatu organisasi atau perusahaan, apa aja yang harus dipertimbangkan yang cocok dengan yang cocok dengan industri tersebut atau perusahaan atau organisasi lah. Ya, terima kasih. Oke, Imam, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku drop dulu ya. Oke, oke, oke. Siap.
teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin aku akan jawab dari pertanyaan pertama ya, Bunda. Oke, aku mungkin aku jawab dari pertanyaan M by Sophie atau Karofi. Benar. Pertanyaan itu topologi apa yang aman dari serangan dari luar jaringan topologi tersebut? Ini maksudnya selain apa yang terbagus atau gimana mungkin aku jawab dulu bentar. Kalau ada salah atau kayak kurang lengkap mungkin bisa disanggah nggak apa-apa. Jadi kalau menurut aku jaringan yang aman dari serangan luar itu biasanya melibatkan penggunaan teknologi yang tidak terlalu terpusat dan memiliki lapisan keamanan yang kuat. Nah, contohnya itu teknologi mesh. Kayak tadi aku bilang, di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan beberapa perangkat lainnya, atau topologi bintang ganda di mana ada beberapa titik pusat yang masing-masingnya terhubung dengan perangkat lainnya. Benar. Nah, topologi mesh kayak gini. Yang menurut aku aman dari serangan dari luar sih ini karena dia juga kan biayanya juga lebih banyak, jadi kan pasti keamanannya lebih lebih kuat gitu. Gimana Kak Rocky, udah menurut belum atau kurang atau aku salah nangkep pertanyaannya? Oke, terima kasih Kak Rocky atas pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaannya Farhan Ibnu, Kak Farhan. Teknologi apa yang paling efektif baik dari segi penggunaannya, performa, dan harganya? Oke, bentar. Sebenarnya kalau paling efektif baik dari segi penggunaannya persoalan harganya mungkin di teknologi emas ini ya, soalnya karena mungkin kan kita juga lihat ada harga ada barang gitu kan, jadi kalau ini kan keamanannya juga terjaga, terus penggunaannya juga bagus, kemudian juga performanya juga bagus, kayak dia juga menyediakan tingkat redundansi yang tinggi dan memungkinkan instalasi perangkat jika salah satu mengalami masalah, sementara masih menjaga koneksi yang stabil dan esensi antara satu perangkat. Selain itu, infrastrukturnya juga dapat diterapkan dengan biaya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan beberapa topologi yang lebih kompleks. Jadi kayak, eh, kayak yang aku bilang tadi kayak ada harga, ada apa ya, ada jaminannya lah. Contoh kayak gini, kayak Tri, kalau dia aja jika kayak gini kan ada kelemahannya kan, kalau simpul yang lebih tinggi sudah fungsi, maka simpul bawahnya juga tidak berfungsi. Tapi kalau NAS ini dia kayak masih bisa ke backup lah datanya, walaupun salah satu ada yang mati apa jaringannya atau rusak nih kabelnya di bibit tikus atau gimana, itu masih bisa ke backup dia. Jadi menurut aku topologi mesh ya yang paling efektif. Terus tadi gimana Kak Farhan udah menjawab belum? Kalau ada sanggahan nggak apa-apa langsung aja, atau ada pendapat sendiri silahkan. Di sini kita buka diskusi aja. Oke, aman. Saya tadi pertanyaan dari Kak Imam. Oke, bentar ya Kak Rati. Oke, lanjut ke pertanyaannya Kak Imam. Apa saja yang harus dipertimbangkan ya dalam memilih sebuah topologi untuk industri atau organisasi? Nah, yang pertama itu yang pasti keamanannya. Kayak topologi itu bisa apa namanya, memiliki lapisan yang kuat nggak sih buat keamanannya, dari infrastrukturnya, dari serangan dari luar. Kan pasti karena industri dan organisasi kan pasti ada data-data pribadi atau data penting, jadi kita harus mempersiapkan dari keamanan yang terlebih dahulu. Terus kedua ada skalabilitas. Pilih topologi yang dapat digunakan dengan mudah, diperluas dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan organisasi seiring waktu. Jadi kayak nggak ribet untuk dikurangin atau nggak ribet lagi untuk ditambahkan. Jadi dicek juga skalabilitasnya. Terus yang ketiga ada kinerja, yang dimana kita harus memperhatikan nih kinerja jaringan yang dipilih itu
udah sesuai belum sih topologinya sama perusahaan yang akan kita buat, dari skalanya kayak perusahaan kecil atau perusahaan yang langsung besar, kita harus juga lihat dari aspek kinerjanya juga. Terus kelima, pasti ada biayanya nih. Nah, kalau biayanya tuh kan balik lagi ke pemeliharaannya. Jadi kayak operasi topologi jaringannya kayak termasuk kan ke biaya perangkat keras nih, sama manajemennya kan dilihat kayak cukup nggak ya biayanya, dan kalau pemasukan dari perusahaan itu cukup dah buat kita pakai topologi ini, terus biayanya kalau ada apa kerusakan atau gimana kita manggil manggil teknisi gitu gitu. Terus ada manajemen dan pemeliharaan. Balik lagi dari ke biaya. Itu kita harus sering kontrol, terus sering apa? Sering ngecek lah kabel-kabelnya, dan kita harus apa ya? Kabel itu jangan diletakin sembarangan atau cuma di bawah lantai atau di bawah karpet. Kita harus kayak kasih pelindung di kabel itu karena takut ada putus atau gimana. Mungkin Kak Imam ada yang kurang, apa udah jelas belum? Udah aku jawab jawabannya. Kurang mungkin bisa ditanya lagi. Oke, selanjutnya dari pertanyaan Karapi, topologi star itu kan saling terhubung satu sama lain. Jika salah satu device terkena serangan, apakah device lain terdampak atau tidak nih, gitu kan? Nah, kalau tahu aku ya, belum apa penjelasan dari yang lain gitu, menurut aku enggak nih, karena kan benar kita lihat dulu tadi topologi star. Nah, kita bisa lihat kan setiap perangkat nih kan terhubungnya langsung ke hubnya kan, atau ke switcher kayak ke titiknya ini, ke pusat internetnya. Nah, jika salah satu misal komputer A ini bermasalah, komputer lain kan menurut aku dia nggak bakal kena karena kan dia langsung berhubungan dengan hubnya ini gitu kan. Maksudnya kayak serangannya kan. Nah, tapi kalau yang kenanya itu dari hubnya sendiri bermasalah atau kena virus atau gimana, pasti pasti dia bakal menyebar ke semua komputer yang ada yang dia koneksi internetnya, karena kan yang masalah itu ada di pusatnya. Tapi kalau di apa di komputer A, B atau C, menurut aku dia nggak apa namanya nggak menyebar ke komputer C, B dan yang lainnya sih. Mungkin menurut aku gitu ya Kak Rofi. Mungkin aku lupa atau aku ada yang salah, kurang pengetahuan. Mungkin bisa ditambahin aja buat buat kita semua di sini tahu yang benar itu jawabannya apa. Oke, sama-sama Kak Rofi. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin aku tunggu sampai jam 1:35 ya. Nanti kalau ada yang mau materinya, mungkin bisa cetak aja nggak apa-apa. Yang lebih lengkapnya sebenarnya ada, cuma ini ada beberapa yang aku kurangin aja. Mengenai waktu.
Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi kali ya. Mungkin eh, aku cukupkan sesi webinar kali ini dengan tema pengantar jaringan komputer. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk ikut webinar saya. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah dan kurang tepat informasinya. Eh, Mungkin sekian webinar kali ini. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Mungkin yang mau live bisa.